Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari sesi yang 53 tadi. Karena ada gangguan teknis sedikit, maka terjadi putus ya di tengah jalan. Tapi kita lanjutkan. Kita sebut dengan sesi ke-53 karena belum sesi 54. Nah, kita telah membahas mengenai fungsi likelihood. Kita telah membahas mengenai fungsi likelihood. Kita telah lihat bersama-sama contoh soal untuk fungsi densitas peluang eksponen pada sesi yang ke-53 itu memiliki likelihood seper beta n, eksponen min sigma yi beta, lalu mempunyai fungsi log likelihood menjadi min log beta kurang sigma yi per beta. Nah, setelah dua itu ada, kita akan lanjutkan dengan maksimum likelihood. Nah, ingat menurut konsepnya maksimum likelihood adalah menurunkan fungsi log likelihood terhadap parameternya. Karena parameternya B, maka kita akan turunkan log likelihood terhadap beta. Ini min n per beta. Ingat, turunan log B itu adalah seper beta. Ya. Jadi min n per beta. Nah, ini juga jangan sampai tidak ngerti, oke? Okay? Nah, di sini juga kita turunkan sigma yi per beta. Turunnya apa? Sigma yi per beta minus yi per beta kuadrat. Minus ketemu minus plus, maka di sini plus. Oke? Okay? Sama dengan 0. Keluarkan n per beta, lalu tinggalkan beta. Oke, maka dapat sigma yi per n. Maka menurut teori, menurut metode maksimum likelihood bahwa beta itu dapat dicari dengan menjumlahkan data dibagi dengan n. Atau dengan teori kita sebut dengan y garis atau rata-rata y. Jadi tidak ada pertentangan dengan teorema sebelumnya. Teorema sebelumnya juga pada metode Monin juga jelas dikatakan bahwa beta atau parameternya dari eksponen cukup dicari dengan rata-rata dari data. Oke, jelas ya? Jelas eksponen. Nah, sekarang kita lanjut dengan fungsi yang agak rumit sedikit. Nah, ini dia. Pada sesi sebelum-sebelumnya kita pernah membahas fungsi densitas normal. Nah, jangan lupa densitas normal. Kita udah buktikan kemarin bagaimana fungsi densitas peluang normal itu kalau diintegralkan dalam min tak hingga sampai tak hingga hasilnya 1. Kita menggunakan teknik transformasi variabel acak, di mana variabel acak itu kita tukar menjadi dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar. X untuk R cos theta, Y untuk R sin theta. Nah, baru kita bisa buktikan dia 1 dengan menggunakan teknik transformasi variabel acak. Jangan lupa lihat kembali video saya tentang transformasi variabel acak. Nah, sekarang kita akan dapatkan likelihood. Ingat, likelihood adalah perkalian fungsi densitas tunggal. Oke, dengan variabel acak Y1 hingga dikalikan sampai variabel acak YN. Kalau begitu, seperakar 2pi theta. Ingat, kalau dia di luar akar theta, kalau di dalam akar menyambung dengan 2pi, maka 1/akar 2pi theta kuadrat. Tapi kalau di luar akar theta, jangan lupa ya,
1/2 pi theta, eksponen min setengah Y1, karena FY1, mu kuadrat. Sampai seterusnya 1/2 pi theta, eksponen min setengah YN, karena sampai N, kurang mu kuadrat per theta kuadrat. Nah, seperti biasa kalikan. Akar 2pi kali akar 2pi sampai ke N, tentu 2pi N per 2. Kenapa di sini ada per 2? Karena akar 2pi adalah 2pi pangkat setengah. Pangkat setengah datang N, tentu 2pi N per 2. Jadi jangan ragu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan, jangan ragu. Jangan sampai tak paham aljabar sederhana. Oke? Theta N, eksponen. Nah, ini sekali lagi pakai sigma. Oke? Min setengah bla bla bla, min setengahnya keluar. Sigma I sampai ke N. Kenapa ada tanda sigma? Sama jawabannya seperti yang sebelumnya. Eksponen kali eksponen ini kali eksponen ini sama-sama eksponen, maka jumlahkan pangkatnya. Oke, paham ya? Jangan sampai tidak paham. Kita lanjut. Nah, tahapan ini disebut sebagai fungsi likelihood. Tetanya ada dua. Apa tetanya? Nu dan theta kuadrat. Oke? Nu dan tau kuadrat. Ini theta ada dua parameternya. Theta itu ada nu, ada tau kuadrat. Oke? Sekali lagi, kalau eksponen parameternya 1 cuman beta, kalau sekarang parameternya 2, nu dan tau kuadrat. Oke. Nah, setelah kita dapat likelihood, kita ke log likelihood. Nah, coba tengok, ini sama-sama perhatikan. Di log kan. Nah, di sini ada perubahan. Tetanya pangkat N, kita tarik theta kuadrat N per 2. Sama-sama. Karena theta kuadrat kali berpangkat N per 2, theta N juga. Ingat sifat A kali B berpangkat N, maka hasilnya A pangkat N kali B pangkat N. Maka bentuk yang ini sama dengan yang ini. Jangan khawatir, jangan sekali-sekali tidak paham. Nah, sama logaritma. Naturalkan, bagaimana caranya? Tentu log 1 dikurang log 2 pi theta N kuadrat berpangkat N2 ditambah log eksponen. Log 1 itu 0 kurang. Nah, ini kurang nih. Pangkatnya N per 2 naik ke atas. Min log theta kuadrat kurang. Ini kenapa bisa kecapai di sini? Tengok. 2pi kan log. Ini log 2pi tambah log theta log 2pi pangkat N per 2 tambah. Cuman karena dia di bawah, tentu dia pakai jadi kurang. Jangan lupa, ingat sifatnya log theta kuadrat kurang 2pi. Sekali lagi perhatikan bentuknya log 1 kurang log 2pi theta kuadrat berpangkat N2. Karena dia kurang, ingat log 1 0, berarti log 2 minus. Nah, di sini pecah, N per 2 tarik ke depan. Tinggallah minus N per 2 log. Nah, 2 pi theta kuadratnya kita pisah. Kenapa? Log A kali log A kali B sama dengan log A tambah B. Maka dia di sini pisah lognya. Kenapa pakai kurang? Ya, sebelumnya kan dia kurang. Makanya dia pakai kurang. Kurang log eksponen. Nah, log eksponen kembali ke eksponennya saja. Oke? Nah, ini dia tinggal. Nah, di sini disebut sebagai fungsi log likelihood. Itu fungsi log likelihood. Oke? Paham? Jangan sampai dah. Oke. Nah, setelah kita dapatkan log likelihood, lalu masuk ke maksimum likelihood. Nah, di sini ada bedanya dengan eksponen.
Kalau eksponen dia turunan biasa, kenapa turunan biasa? Karena dia satu parameter. Sedangkan untuk fungsi densitas peluang yang terdiri dari dua parameter atau tiga dan seterusnya, namanya turunan parsial. Dan tandanya pun beda. Kalau tadi D biasa, sekarang saya istilahkan D cantik. Nah, jadi kalau parameternya dua, maksimum likelihood-nya juga dua. Yang pertama diturunkan terhadap mu, pasti nol. Pasti nol. Nah, ini turunan ini jangan sampai tak paham. Anggap ini U, anggap ini V, UV absen. Nah, jangan sampai tak paham ya. V absen. Oke, seperti theta kuadrat. Ini dua kali Y kurang mu. Kenapa kali min 1? Ini kali min, ini tanda kali ya. Tanda kali min 1 karena min mu-nya ini kalau diturunkan kan min 1, maka masih ada min 1 di sebelahnya. Nah, turunan yang sederhana ini, please, saya sekali lagi berharap lihat lagi buku kalkulus 1, buku SMA-nya, jangan sampai tak paham. Dua ini turun ke depan, Y kurang mu kali min 1. Kenapa min 1? Karena turunan mu, karena ini min mu itu min 1. Kenapa mu diturunkan? Karena kita mencari turunan log likelihood terhadap mu. Oke, dua habis. Theta kuadrat naik ke kanan 0. Kenapa bisa, Pak? Karena theta kuadrat konstan. Maka tinggallah persamaan kita sekarang sigma yi kurang nu sama dengan 0. Sehingga mu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi kalau begitu, kalau dia distribusi normal, maka mencari mu-nya, parameter mu-nya cukup rata-rata data. Sekali lagi, dalam distribusi normal, setelah kita gunakan metode maksimum likelihood, ternyata mu-nya hanya cukup dicari dengan rata-rata data. Oke, coba sekali lagi kita perhatikan. Ini menjadi likelihood. Nah, dari bentuk ini ke sini, jangan sampai tak paham. Kenapa di sini theta kuadrat, theta n, di sini n per 2, jangan sampai tak paham. Lalu nih, lalu turunkan terhadap mu, ini pasti 0 karena tidak ada mu-nya. Ini juga 0, tidak ada mu-nya. Nah, di sini, anggap ini 1/2 theta kuadrat U, anggap ini V, ingat turunan U kali V adalah UV absen tambah VU absen. UV absennya ini, VU absennya tidak ada. Kenapa? Karena U absen itu 0. Kenapa 0? Karena kita turunkan terhadap mu. Ya, kalau terhadap mu tentu ini 0. Jadi yang ada itu hanya tinggal UV absen. U, ini dia. V absen turunan ini. Tentu sigma 2 NU kali min 1. Ingat, min 1 berasal dari turunan ini ada mu-nya minus. Sama dengan 0. Nah, naik theta kuadrat pindahkan. Kenapa bisa pindah? Karena dia bernilai konstan. Minus ketemu minus jadi plus. Makanya di sini plus. Jangan heran. Sama dengan 0. Karena kita memaksimumkan. Oke? Lalu setelah itu kita akan dapatkan turunan terhadap theta kuadrat. Nah, theta kuadrat saya rasa mudah sekali. Kalau kita lihat ini theta kuadrat, nih n per 2 seper theta log theta kuadrat, log tau kuadrat itu seper tau kuadrat, makanya di sini muncul min n per 2 kali 1 per tau kuadrat. Oke. Lalu lanjutnya apa? Kita lihat lanjutnya ini lagi. Ini 0, pasti 0 karena tau kuadrat tidak ada. Nah, ini, nah di sini perhatikan turunannya. Boleh saudara anggap U per V. U per V itu apa? VU absen kurang UV absen. Ini sebagai U, ini sebagai V.
Makanya nanti V kuadratnya itu ada pangkat 4. Jadi kalau saudara lihat di sini ada pangkat 4, jangan khawatir dan jangan risau. Oke, sekali lagi. Turunan-turunan yang seperti ini jangan sampai tidak paham. Oke. V U absen kurang U V absen. Kalau ini U, ini V. V U absen. Ini V U absennya ini. Oke. Pak, tadi kan pangkat 2 kan 4 kuadrat. 4-nya kok bisa hilang? 2-nya kan di sini ada 2, nanti 2/4 jadi setengah. Oke, bisa paham? Bisa. Pangkat 4-nya ini pasti nanti pangkat 4 karena ada dibagi V kuadrat. Kalau V kuadrat kan 4 eka kuadrat, tapi kita ingat di sini ada angka 2. Oke. Bisa dipahami ya, saya rasa. V U absen. 2 kan di sini ada angka 2 nih ya, turunannya kan. Oke, dapat 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah begitu, berarti dalam distribusi normal, kita lihat sekali lagi, theta kuadrat cukup dicari dengan sigma yi kurang mu. Mu ini mana? Mu menurut teori di atas adalah sigma yi per n. Jadi kalau begitu, mu dan theta kuadrat itu mudah diperoleh. Nah, sekarang saya bawa ke contoh soal pasien penyakit kanker tadi. Kalau pada contoh eksponen, kalau saya suruh menentukan betanya bagaimana? Tentu beta hanya sigma yi per n. Jadi kalau contoh pada contoh soal sebelumnya, ini saya berikan contoh ini, dan ada penelitian mengatakan dia terdistribusi secara eksponen, bagaimana? Tentu cukup beta itu dicari dengan 3 tambah 12 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 5 bagi dengan 6. Kenapa? Karena beta cukup dicari dengan menggunakan rata-rata. Seterusnya, ada pertanyaan lagi dengan data yang sama, dengan menggunakan distribusi normal. Berapakah mu, berapakah tau kuadrat? Senang. Mu-nya berapa? Mu juga, kalau kita lihat teorinya, jadi kalau kita perhatikan teori mu, sigma yi per n. Tentu mu adalah juga sama seperti mencari beta. Nah, yang beda ketika mencari tau kuadrat atau variasi tau kuadrat. Sama dengan sigma yi, yi-nya ada, mu-nya juga ada. Mana mu-nya? Yang dicari sebelumnya, yang rata-rata tadi. Dibagi dengan n, dibagi dengan 6. Oke? Sigma bergerak, ya pasti, karena datanya ada 6. Y1 kurang mu tambah Y2 kurang mu per kuadrat per n tambah seterusnya sampai 6. Mudah ternyata. Oke. Kita lihat. Nah, kalau begitu, kita sudah bahas secara langsung 3 distribusi. Baik, dari awal ada 4 distribusi yang telah kita bahas dalam menentukan parameternya. Ada gamma dengan menggunakan momen, ada Weibull dengan menggunakan grafik, ada eksponen dengan menggunakan maksimum likelihood, ada normal dengan menggunakan distribusi, ada distribusi normal dengan menggunakan maksimum likelihood. Tanpa saudara sadari, saudara sudah paham dengan 4 distribusi kalau diterapkan dalam beberapa data. 4 distribusi saudara pahami dengan baik. Gamma, Weibull, eksponen, normal. Gamma dengan menggunakan distribusi dengan menggunakan metode momen.
Weibull dengan menggunakan metode grafik, eksponen dan normal dengan menggunakan metode maksimum. Jadi kalau begitu, pada intinya kita sudah bisa melakukan model, tapi memang perlu banyak lagi pemantapan seperti menentukan yang terbaik, ya bagaimana dengan metode grafik, ya MSE mean square error yang terbaik yang mana. Jadi kalau ada 4 model tadi disuruh pilih yang terbaik, ada tekniknya. Yang insya Allah akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Oke mahasiswaku, saya selalu berdoa agar Anda selalu bersemangat untuk membahas teori-teori yang saya berikan. Dan saya pastikan saya akan terus berjuang, saya akan terus berpikir bagaimana cara-cara inovatif untuk menyampaikan ilmu dari rumah, tapi yang terpenting tanpa menggunakan paket. Jadi saya gunakan video, saya share ke Facebook, lalu saudara lihat Facebook tanpa harus mendownload yang menghabiskan kuota internet. Cukuplah untuk mata kuliah lain yang memerlukan internet. Jadi saya akan coba terus menggunakan inovasi-inovasi agar kita terus bersemangat belajar. Nah, ada yang baru dari tampilan sekarang. Biasanya saya menggunakan tampilan Mr. P. Saya sebut Mr. P. Mr. Prabowo, Jenderal Prabowo. Nah, tapi sekarang saya berpikir, kenapa harus menggunakan latar orang? Kenapa tidak menggunakan saya sendiri? Jadi saya desain dan saudara dapat menikmati. Okay? Tentu ingat, saya selalu berpesan dalam setiap video yang saya tampilkan, tolong beri masukan. Apakah ada kekurangan ataukah ada yang baik? Tolong diberi masukan melalui komen-komen dalam Facebook. Oke saudaraku, mahasiswaku semester 6 kelas A, kelas B, dan kelas C. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya harap kita berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas peranan Anda dalam mengikuti kuliah ini terus-menerus dengan semangat. Akhir kata saya sampaikan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan semoga selalu selamat. Terima kasih.